Pada pukul 4.15 tanggal 9 Agustus 2025, sebuah drone Ukraina terbang di wilayah udara Ukraina. Ini adalah misi sekali jalan menuju pabrik drone militer terbesar di Rusia. Fasilitas ini memproduksi 500 drone per bulan yang menghancurkan kota-kota Ukraina. Dalam 10 jam, satu drone Ukraina ini akan tiba di tujuan untuk mengubah segalanya. Namun pertama-tama, ia harus selamat melewati 30 detik berikutnya. Drone tersebut melintasi posisi pertahanan udara Ukraina. Tanpa transponder IFF. Tanpa tautan data. Tanpa identifikasi. Hanya penerbangan stabil yang terlihat persis seperti serangan Rusia. Radar Gepard Ukraina segera mengunci target. Meriam kembar 35 mm berputar untuk melacak. Komputer pengendali tembakan mulai menghitung solusi pencegatan. Jarak sekarang 8 km. Operator menatap layarnya. Kontak tersebut cocok dengan profil Bayraktar TB2. Rusia pernah merebut beberapa TB2 dan menggunakannya untuk menyerang pasukan Ukraina. Satu serangan pernah terjadi di dekat Bakhmut menggunakan profil pendekatan yang sama persis. Jarinya melayang di atas tombol tembak. Pada jarak ini, peluru tungstennya akan mencabik-cabik drone manapun dalam hitungan detik. Lalu ia teringat pengarahan tengah malam. Dari pukul 4.20 hingga pukul 4.30. Jangan menembak target udara di ketinggian 150 meter. Plus minus 5. Dengan kecepatan 150 km per jam. Plus minus 10. Yang melintasi koordinat ini. Tidak ada penjelasan yang diberikan. Tidak ada konteks. Jam tangannya menunjukkan pukul 4.19. 1 menit hingga jendela waktu terbuka. Jarak mendekat 4 km. Sistem pengendali tembakan menunjukkan probabilitas kena 94%. Setiap instingnya berteriak untuk menembak. Sistem yang melacaknya adalah senjata anti pesawat Swagrak Gepard SPA Ukraina. Meriam otomatis Oerlikon kembar 35 mm itu mampu memuntahkan 100 peluru per menit. Setiap proyektil berisi 152 subproyektil tungsten. Amunisi itu meledak pada jarak yang telah ditentukan. Menciptakan awan mematikan tepat di posisi target. Tidak ada drone yang bisa selamat terbang melewati badai tungsten itu. Jarak sekarang 8 km. Komputer pengendali tembakan sudah menghitung posisi. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal di benak operator. Drone Ukraina biasanya diluncurkan pada malam hari untuk serangan fajar. Bukan pukul 4.15. Mereka terbang tinggi untuk menghindari tembakan kawan. Bukan di 150 meter di mana setiap senjata bisa menjangkau mereka. 7 km. Radar menggambarkannya dengan jelas. Bentang sayap 12 meter. Konfigurasi bom kembar. Jelas sebuah Bayraktar. Atau setidaknya apa yang ia kira Bayraktar. Rusia pernah merebut TB2 dan menggunakannya melawan pasukan Ukraina. Satu drone menyerang dekat Bakhmut bulan lalu menggunakan pola terbang Rusia. Tapi yang ini mempertahankan protokol pendekatan Ukraina. Sambil terbang menuju wilayah Rusia. Jarak ini 6 km. Drone itu mempertahankan arahnya seolah-olah terbang di atas rel. Tidak ada manuver menghindar seperti yang dilakukan drone pengintai. Tidak ada variasi ketinggian untuk menghindari deteksi. Sama sekali tidak ada emisi elektromagnetik. Pada ketinggian 150 meter. Setiap pos Rusia akan melihatnya begitu melintasi garis perbatasan. Ini adalah profil eksposur yang tidak masuk akal secara taktis. Kecuali drone itu tidak berencana untuk kembali. 5 km. Pukul 4.20. Jendela waktu telah aktif. Tangan operator menegang di tuas kendali. Jika ini adalah TB2 Rusia yang direbut, ia punya beberapa detik untuk menghentikannya. Jika ini adalah misi Ukraina, ia akan merusak misi tersebut. Komputer pengendali tembakan menunjukkan probabilitas kena 94%. 4 km. Jarak optimal dalam 5 detik. Setiap instingnya berteriak untuk menembak. Tapi parameter itu cocok dengan sempurna. Tepat 100 meter.
Tepat 150 km per jam. Tepat melalui koridor yang ditentukan. Melalui optiknya, ia sekarang bisa melihat drone itu secara langsung. Ini bukan TB2, melainkan drone Luti An-196. Ini hanya bisa berarti satu hal. Drone Luti melintas di atas pada pukul 4.26, dan operator menyaksikannya menghilang. Wilayah Rusia kini terbentang di depan. Laporan pagi akan segera mengalir melalui struktur komando mereka tentang drone yang tidak bisa dihentikan. Pada pukul 6.30, Komando Sektor di Bryansk telah menerima 3 laporan anomali. Pos pengamatan di sepanjang perbatasan melaporkan kontak yang sama. Drone bergerak lambat. Ketinggian 50 meter. Arah 087 derajat. Tidak merespons panggilan elektronik. Tidak menyimpang dari jalur. Tampilan taktis menunjukkan garis lurus menuju Nizhny Novgorod. Dari sana, proyeksi berlanjut langsung ke Alabuga. Petugas jaga memerintahkan pengerahan segera sistem Pol 21 ke referensi grid 445.892. Sistem yang Anda lihat ini adalah jammer GPS Pol 21. Pada dasarnya ini adalah menara penyiaran mobile yang dipasang di truk militer. Tiang antena setinggi 15 meter itu memancarkan 1,000 watt kebisingan elektronik pada kedua frekuensi GPS. Ini menciptakan gelembung sejauh 20 km di mana navigasi satelit tidak berfungsi. Kekuatan sinyalnya menghantam drone pada 90 dBm. Sementara sinyal GPS asli hanya 130 dBm. Itu 10,000 kali lebih kuat. Bagaikan mencoba mendengar bisikan di samping mesin jet. Drone An-196 memasuki area jamming pada pukul 6.34. Operator mengamati layarnya. Menghitung urutan yang diharapkan. 3 detik bagi sinyal jammer untuk mengalahkan receiver. 5 detik bagi drone untuk mengenali kehilangan sinyal. 10 detik untuk memulai protokol kehilangan tautan. Biasanya berputar atau kembali ke pangkalan. Pada 8 detik, drone itu goyah. Sedikit oleng saat INS mencoba mengkompensasi hilangnya GPS. Pada 10 detik, seharusnya ia mulai berbelok. Drone itu tidak berbelok. Ia kembali stabil dan melanjutkan ke arah timur. Operator beralih ke mode spoofing. Sekarang Pol 21 tidak hanya mengganggu sinyal, tapi juga menyiarkan sinyal satelit palsu. Ini akan meyakinkan receiver GPS manapun bahwa posisinya berada 500 km dari lokasi sebenarnya. Drone akan mulai mengoreksi ke arah lokasi palsu ini. Secara bertahap terbang keluar jalur hingga kehabisan bahan bakar. Drone Luti mengabaikan sinyal palsu itu sepenuhnya. Analisis jalur terbangnya mengungkapkan sesuatu yang canggih. Drone itu tidak hanya mengikuti rel kereta api. Terlalu mudah ditebak. Terlalu mudah untuk disergap. Sebaliknya, ia menggunakan beberapa referensi medan. Mengikuti jalan raya M3 sejauh 10 km. Di tikungan es yang khas dekat Seltso. Menyesuaikan arah 15 derajat ke utara. Melacak kabel listrik hingga bersinggungan dengan sungai. Menyeberang di jembatan dengan 3 bentang. Bukan yang 2 bentang. Setiap titik arah dipilih karena keunikannya. Mustahil untuk salah. Navigasi visual berarti otonomi penuh. Tidak ada GPS yang bisa dijamming. Tidak ada kendali yang bisa diambil alih. Rusia telah menghabiskan $8 juta per unit Pol 21. Ribuan jam rekayasa untuk menyempurnakan penangkalan GPS. Ukraina telah mengalahkannya dengan mengajari drone untuk melihat kemana ia pergi. Peringatan dikirim ke baterai S-400 di Nizhny Novgorod. Drone mendekat. Perkiraan tiba pukul 9.45. Peringatan awal untuk Alabuga. Kemungkinan infiltrasi drone. Keyakinan sedang. Estimasi kedatangan pukul 11.50. Pada pukul 8. Para operator perang elektronik Rusia melacak sesuatu yang seharusnya tidak ada. Sebuah drone yang bernavigasi dengan presisi di tengah kegelapan GPS. Mengikuti jalan raya, sungai,
dan kabel listrik seperti turis dengan peta yang sempurna. Setiap pos pemeriksaan membawanya lebih dekat ke Alabuga. Di mana 500 drone Shahed menunggu di gudang sebelum dikerahkan ke langit Ukraina. Pada pukul 9.45, baterai S-400 di dekat Nizhny Novgorod telah melacak laporan anomali selama 3 jam. Brian setelah kehilangan jejak drone kebal GPS yang menuju ke arah mereka. Sekarang radar mereka akan menemukannya. Sistem yang Anda lihat ini adalah radar 92N6E Gravestone. Mata dari S-400. Panel-panel itu berisi 10.000 modul pancar terima. Memompa 100 kW energi terfokus dalam S-band 2 hingga 4 GHz. Terhadap target seukuran pesawat tempur dengan penampang radar 3 meter persegi. Jangkauan deteksi mencapai 250 km. Tetapi fisika radar sangat brutal terhadap target kecil. AN-196 hanya menampilkan 0,5 meter persegi. 6 kali lebih kecil dari pesawat tempur. Jangkauan deteksi tidak turun secara linear. Itu mengikuti akar pangkat 4 dari rasio penampang radar. Perhitungan matematis itu meruntuhkan jangkauan deteksi dari 250 km menjadi hanya 107 km. Lebih buruk lagi, drone itu terbang pada ketinggian 50 meter. Menggunakan kelengkungan bumi sebagai perisai. Pada pukul 9.45, drone naik ke ketinggian 200 meter untuk melewati medan. Radar segera mengunci target. UAV bergerak lambat. Arah 262. Jarak 89 km. Klasifikasinya tidak salah lagi. Bentang sayap 12 meter. Konfigurasi bom kembar. Kemungkinan Bayraktar TB2. Tapi lokasinya mustahil. Drone Turki memiliki jangkauan 300 km. Kontak ini berada 900 km dari Ukraina. Waktunya sangat tidak tepat. Pergantian shift pukul 10. Kru malam hanya punya waktu 13 menit tersisa. Pikiran mereka sudah tidak fokus. Kru siang baru bisa berorientasi penuh pada pukul 10.15. Ini adalah celah yang tidak pernah dibicarakan. 15 menit ketika tidak ada yang mau membuat keputusan kritis. Jejak itu menunjukkan garis lurus sempurna menuju Alabuga. Bukan pola acak pengintaian. Bukan perilaku pencarian pengawasan. Ini adalah navigasi lurus menuju target spesifik. Disinilah hubungan krusial S-400 dan Pansir menjadi penting. S-400 menangani ancaman jarak jauh dengan rudal 48 N6DM-nya. Seharga $2 juta per buah. Rudal ini dirancang untuk target bernilai tinggi. Sistem Pansir menyediakan perlindungan jarak dekat dengan meriam otomatis 30 mm dan rudal yang lebih kecil. Mereka bekerja bersama, berbagi data radar, menciptakan medan tembak yang tumpang tindih. Tetapi sistem ini memiliki kelemahan geometris. Meriam Pansir tidak dapat menunduk di bawah -5 derajat. Pada jarak 4 km dan ketinggian 50 meter. Sudut yang dibutuhkan adalah -7 derajat. Drone itu benar-benar terbang di bawah jangkauan meriam. Rudal mahal secara doktrin dicadangkan untuk ancaman yang lebih besar. Meriam otomatis yang murah tidak bisa mencapainya. Kontak itu turun kembali ke ketinggian 50 meter. Lenyap dalam kekacauan darat, ground clutter. Ground clutter pada dasarnya adalah titik buta radar. Semua pantulan dari pohon, bangunan, bukit, dan medan yang menciptakan noise di layar. Operator radar melihat layar penuh statis di mana bumi bertemu langit. Dan drone itu lenyap ke dalam kekacauan itu bagaikan jarum dalam tumpukan jerami. Supervisor kru malah membuat catatan lognya. Kemungkinan kontak UAV arah 087. Dinilai sebagai pengintaian. Hilang dalam ground clutter. Tidak ada tindakan diambil. Pada pukul 10.15. Ketika kru siang akhirnya meninjau log, drone Luti sudah berada 40 km melewati posisi mereka. Operator baru memeriksa layarnya. Tidak ada apa-apa. Thermal pagi sering menyebabkan sinyal palsu. Ia mengabaikannya. Peringatan ke Alabuga diperbarui.
Pendekatan drone terkonfirmasi. Keyakinan tinggi. Estimasi kedatangan pukul 11.50. Beberapa sistem telah gagal menembak. Operator anti-drone di Alabuga mulai menyiapkan sistem mereka. Mereka memiliki sistem anti-drone khusus yang akan berhasil di mana pertahanan udara tradisional telah gagal. Tetapi mereka tidak mengantisipasi sesuatu yang unik seperti yang telah dilakukan Ukraina. Pada pukul 11.47, stasiun anti-drone Alabuga telah melacak ancaman yang masuk selama berjam-jam. Bryansk melaporkan kegagalan jamming GPS pada pukul 6.30. Nizhny Novgorod mencatat kontak radar pada pukul 9.45. Sekarang drone itu ada di sini. 8 km jauhnya. Menanjak hingga 250 meter. Terbang lurus ke arah mereka di siang bolong. Sistem yang Anda lihat ini adalah Repellent 1. Dibuat khusus untuk menghentikan drone. Antena terarahnya memfokuskan 500 watt ke dalam kerucut 30 derajat. Membanjiri receiver drone manapun dalam jarak 5 km. Komputer sistem berisi 10.000 protokol perintah. Setiap frekuensi. Setiap standar. Setiap perintah pengambil alihan yang pernah digunakan oleh drone. Frekuensi militer Turki. Standar NATO. Protokol Ukraina. Bahkan kode komersial Tiongkok. Operator mengaktifkan sistem. 500 watt energi elektromagnetik menghantam drone. Berputar melalui semua 10.000 perintah dalam 4 detik. Kembali ke pangkalan. Mendarat segera. Masuk mode hover. Beralih ke manual. Berhenti darurat. Setiap kemungkinan perintah pengambil alihan dikirimkan dalam setiap format yang memungkinkan. An-196 terus terbang tanpa perubahan. Lurus. Datar. Mekanis. Serangan lompatan frekuensi hopping, dimulai. Sistem mulai menghantam frekuensi spesifik pada interval mikrodetik. Mencoba menangkap drone di antara lompatan. Bahkan sistem militer terenkripsi bisa mengalami gangguan jika frekuensi yang tepat terkena pada mikrodetik yang tepat. Ini pernah berhasil pada drone yang dianggap tahan jamming. Tidak ada respons. 5 km dan terus mendekat. Spover GPS Serb versus 5 bergabung dalam serangan. Menyiarkan sinyal satelit palsu pada 100 dBm. 1000 kali lebih kuat dari GPS asli. Menciptakan posisi palsu 500 km jauhnya. Kemudian secara bertahap memindahkannya kembali untuk menipu drone agar berbelok. Ini tidak pernah gagal melawan sistem yang dipandu GPS. Drone itu mempertahankan jalurnya. 3 km. Analisis jalur pendekatannya mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Drone itu mengikuti penanda visual. Jalan utama ke menara air. Menyesuaikan arah di persimpangan kereta api. Mengoreksi di tikungan sungai. Navigasi optik murni. Membandingkan medan dengan citra yang tersimpan. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Di dalam drone, tidak ada sensor bola yang dilepas. Tidak ada kubah komunikasi satelit yang hilang. Tidak ada jajaran antena yang dipotong. Tangki bahan bakar tambahan dilas di tempat peralatan seharusnya berada. Receiver kendali tidak hanya dinonaktifkan. Mereka telah dilepas secara fisik. Kabel antena dipotong dan ditutup. Modul radio dilepas. Tidak ada jalur frekuensi radio ke komputer penerbangan. Mereka mencoba meretas drone yang tidak memiliki koneksi untuk diretas. Semua stasiun beralih ke jamming serentak. 14 jammer dibuka bersamaan. Menciptakan badai elektromagnetik dari 100 MHz hingga 6 GHz. 50 watt per megahertz kebisingan murni yang seharusnya merusak prosesor apapun hanya melalui arus induksi. Komputer drone yang dibungkus sangkar Faraday aluminium tidak terpengaruh oleh gangguan itu. Pelindung elektromagnetik lengkap berarti prosesor terus berjalan. Titik arah 1146 tercapai. Lanjutkan ke titik arah 1147. Mulai menukik terminal. Pada pukul 11.52 siang, An-196 menembus jaring anti-drone dengan kecepatan 180 km per jam.
Jaring baja yang dirancang untuk quadcopter 5 kg robek seketika melawan pesawat seberat 700 kg. Hulu ledak termit menembus atap gudang. Reaksi kimianya terjadi seketika. Oksida besi ditambah aluminium menghasilkan besi. Aluminium oksida. Dan suhu 500 derajat Celcius. Logam cair mengalir ke drone Shahed yang tersimpan. Tangki bahan bakar pertama pecah dalam 3/10 detik. Rasio ekspansi uap bahan bakar 8,000 banding 1 menciptakan tekanan berlebih yang masif. 2 detik. 50 drone meledak secara berurutan. 8 detik. Struktur atap runtuh karena tekanan berlebih 3 atmosfer. 15 detik. Dinding utara hancur keluar. 30 detik. Semua 500 Shahed habis terbakar. Bola api membubung hingga 800 meter. Tekanan ledakan memecahkan jendela sejauh 5 km. Produksi selama 6 bulan. Teknologi Iran senilai $500 juta menguap dalam waktu kurang dari 1 menit. Satu drone jarak jauh telah membuktikan bahwa di era perang otonom, semua pertahanan canggih hanyalah sistem mahal yang berteriak pada drone yang tidak bisa mendengarnya.